Selamat datang di Rangga Animal Channel. Jelajahi dunia hewan, alam, dan petualangan. Kamu mungkin pernah lihat kadal eksotis dengan wajah sangar seperti naga, tapi memiliki sifat yang kalem dan pemalu. Itu dia Forest Dragon, si naga hutan dari Asia Tenggara. Di video ini saya akan kasih tahu cara lengkap memelihara Forest Dragon. Mulai dari kandang, suhu, makanan, habitat, hingga tips jinakin biar nggak bikin stres. Yuk simak sampai habis biar nggak salah rawat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Rangga Animal ini. Forest Dragon adalah kadal arboreal atau pemanjat pohon. Forest Dragon masuk ke genus Gonocephalus. Mereka ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina dengan ukuran biasanya 30-40 cm. Berbeda dengan iguana yang harus kita jemur, Forest Dragon tidak membutuhkan sinar matahari atau panas yang ekstrim. Kadal ini lebih senang hidup di suhu sedang, kelembapan tinggi, dan lingkungan yang tenang. Mereka memiliki ciri khas jambul di bagian leher dan memiliki warna kehijauan atau coklat membantu kamuflase di hutan dan alam. Jadi sahabat Rangga Animal, kalau kita pelihara Forest Dragon, jangan pernah kita jemur di bawah terik matahari, karena Forest Dragon tidak suka dengan suhu panas ekstrim. Berbeda sekali dengan iguana. Dalam memelihara Forest Dragon, kita harus selalu mengetahui suhu kandangnya, karena dia tidak suka panas ekstrim. Jadi jangan pernah taruh di tempat yang mudah terkena sinar matahari. Taruhlah di dalam ruangan, karena suhu ruangan itu biasanya suhu yang paling nyaman untuk Forest Dragon. Saya di Wonosobo ini suhu ruangannya sudah sangat cocok untuk si Forest Dragon. Jadi kita tidak perlu merekayasa kandang Forest Dragon dengan menambah alat untuk mengatur kelembapan atau mengatur suhu di dalam kandangnya, karena ini adalah habitat yang paling disukai Forest Dragon. Kecuali kalau sahabat Rangga Animal tinggal di daerah atau wilayah yang suhunya panas, maka itu wajib direkayasa supaya tidak terlalu panas. Caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah sering menyemprotkan kandang dengan air supaya suhunya tidak terlalu panas dan menjadi lembab. Berapa kali penyemprotan dalam sehari ketika kita berada di suhu panas? Kita bisa rutin menyemprotkan 3-4 kali dalam satu hari di siang hari untuk mengatur suhu sehingga Forest Dragon bisa nyaman dan tidak stres. Selanjutnya, untuk memelihara Forest Dragon ini atau naga hutan ini, kita harus mempunyai kandang. Utamakan kandang Forest Dragon itu yang tinggi, bukan lebar, karena Forest Dragon suka memanjat dan turun dari pohon. Ukuran berapa sih minimal yang harus kita sediakan untuk Forest Dragon ini? Ukuran minimum untuk Forest Dragon ini adalah 60 x 60 x 90 cm. Tapi kalau lebih lebar, lebih tinggi, itu akan semakin bagus. Perlengkapan lain yang ini mungkin bisa diperlukan atau bisa tidak diperlukan, yaitu UVB dan pemanas. Pemanas di sini untuk apa? Untuk mengatur suhu ruangan supaya tetap lembab. Suhu ideal bagi Forest Dragon itu berada di 22 derajat sampai 28 derajat Celcius. Tetapi di bawah 22 derajat masih bisa, asalkan jangan sampai di bawah 18 derajat. Kemudian untuk suhu atasnya jangan sampai melebihi 36 derajat atau 38 derajat. Jadi itu bisa di suhu ruangan. Kalau di tempat panas mungkin akan berbeda, jadi mungkin perlu mengatur suhu. Atau untuk mengakali tanpa mengatur suhu, teman-teman bisa menggunakan semprotan air yang rutin disemprot ke kandang 3-4 kali dalam satu hari supaya suhu di kandangnya tetap lembab, tidak terlalu panas. Perlengkapan penting lainnya adalah cabang kayu dan tanaman hidup atau tanaman palsu. Selain itu juga harus ada tempat persembunyian atau tempat yang teduh biar si Forest Dragon tidak stres. Ini adalah kandang sementara Forest Dragon saya, karena ini baru 4 atau 5 hari di tempat saya belum mempunyai kandang yang proper, karena emang benar saya dapat dari alam, kita tidak menyiapkan kandang terlebih dahulu. Jadi
saya saat ini sedang mencari kandang yang cocok untuk si Forest Dragon ini. Sahabat Rangga Animal, jangan tiru saya menggunakan kandang yang tidak tinggi. Ini cuman berapa senti tinggiannya, minimal ya tadilah 90 cm lah atau 70 cm lah tingginya. Kalau ini tidak disarankan karena ini untuk sementara, karena saya benar-benar tidak mempersiapkan kalau ternyata saya mendapatkan Forest Dragon dari alam. Ini yang utama adalah ini ada kayunya buat seperti ini, buat mentangkrong, buat memanjat. Semoga bisa cepat saya dapat kandang yang cocok sehingga si Forest Dragon bisa lebih happy lagi. Lanjut ke makanan. Makanan utama mereka adalah serangga hidup, mulai dari jangkrik, ulat hongkong, dan sejenisnya. Teman-teman juga bisa menambahkan kalsium powder seminggu 2 kali untuk si Forest Dragon ini. Kalau tidak mau pakai kalsium powder juga tidak apa-apa. Menggunakan kalsium powder itu hanya pilihan yang bisa dipakai ataupun tidak dipakai. Nah, bagaimana cara memberi makan Forest Dragon ini ketika kita memelihara? Untuk memberi makan itu ada 2 cara. Yang pertama, tinggal kita taruh makanan hidup ke dalam kandangnya supaya dia makan sendiri. Karena Forest Dragon itu tidak mengejar mangsanya, tidak terlalu aktif untuk mengejar mangsanya. Jadi karakter si Forest Dragon ketika ada mangsa yang mendekat baru akan dimakan. Kita harus memberi makan serangga yang masih hidup, masukkan ke dalam kandang sehingga suatu ketika si serangga itu mendekat ke Forest Dragon ini, maka akan dimakan oleh Forest Dragon ini. Tapi kalau kita sudah menaruh makanan di dalam kandangnya, dalam kurun waktu 1 hari masih tidak dimakan, itu kita perlu cara yang kedua. Cara kedua dengan menyuapi secara langsung, maka kita butuh lidi. Nah, lidi ini nanti untuk menusukkan jangkrik ke sini, kemudian nanti kita dekatkan ke Forest Dragon, maka akan langsung dimakan. Ini adalah Forest Dragon yang saya dapat dari alam secara langsung dan baru ya 4 harian 5 harian di sini. Saya memberi makannya dengan menyuapi terus, paling waktu itu sekali tanpa disuapi, tapi setelahnya saya suapi supaya saya punya interaksi dengan dia dan dia akan semakin mengenal dengan saya. Nah, ini jangkriknya kita tusukkan saja ke dalam lidi. Ini bukan menyiksa ya, bagaimanapun kita harus memberi makan si Forest Dragon. Ini bukan menyiksa si jangkriknya ya kawan-kawan. Ini cara kita untuk memberi makan si Forest Dragon. Kita langsung dekatkan ke dalam mulut. Nah, seperti itu. Kalau kita dekatkan ke mulut, maka dia akan mau memakannya. Walaupun agak malu-malu biasa, karena memang karakternya dia pemalu guys. Jadi ya kita harus telaten, tekun memelihara ini. Saya contohkan sekali lagi, kita tusukkan jangkrik ke dalam lidi atau apalah yang sejenisnya, lalu kita dekatkan ke Forest Dragonnya, untuk kita tempelkan di mulut, maka otomatis akan langsung dia respon dan dimakan seperti ini. Akan saya contohkan lagi, tapi teman-teman subscribe, like, dan komentar terlebih dahulu. Kalau bisa share sebanyak-banyaknya. Untuk pemberian pakan ini saya biasanya 2 hari sekali, tapi kalau 2 hari sekali biasanya saya langsung kasih banyak. Kadang saya juga setiap hari, tapi kalau setiap hari paling saya kasih 4 atau 5. Ini saya contohkan lagi, tusukkan ke lidi, kita dekatkan ke mulut. Tuh, langsung dimakan. Setelah sahabat Rangga Animal sudah tahu tentang suhu, karakter, kandang, dan makanannya, maka selanjutnya adalah kita harus tahu perawatan rutin yang harus kita lakukan ketika memelihara Forest Dragon. Apa saja sih perawatan rutin yang harus kita lakukan? Tapi sebelum masuk ke perawatan rutin melihara Forest Dragon, saya akan sedikit menjelaskan tentang interaksi dan perilaku Forest Dragon. Forest Dragon adalah binatang yang pemalu dan tidak agresif. Mereka
bisa jinak tapi perlu waktu. Nah, jadi ketika kita memelihara forest dragon, apalagi kalau kita mendapatnya dari alam langsung, maka jangan kita pegang terlebih dahulu sampai kurang lebih 2 minggu. Selama 2 minggu kita hanya rutin memberi makan saja. Bisa langsung ditaruh ke dalam kandang atau kita suapin saja. Kalau saran dari saya, lebih baik kita suapin, karena itu membangun kepercayaan dan interaksi kita dengan si forest dragon, sehingga nanti dalam masa 2 minggu kita sudah mulai bisa memegang forest dragon ini. Walaupun jangan langsung dipegang, mungkin bisa hanya megang bagian kepala atau bagian tubuhnya saja. Pokoknya ketika kita sudah mau menghandle atau memegang dengan tangan langsung, kita harus tahu indikasi apakah dia sudah tidak stres ketika kita pegang atau masih stres. Apa saja indikasinya sehingga kita bisa tahu kapan waktu kita memegang atau handle. Indikasi kita belum bisa menghandle atau memegang forest dragon adalah ketika warnanya pudar. Kemudian saat kita dekati dengan tangan membuka mulut, berarti belum waktunya kita handle. Seperti ini tuh sudah tidak membuka mulut, tapi belum tentu ketika kita pegang dia tidak membuka mulut. Ini contohnya, saya contohkan. Nah, dia masih bergerak seperti ini, itu tandanya masih belum waktunya kita handle. Karena memang ini saya dapat dari alam. Di video yang sebelumnya yang saya berpetualang itu kan saya dapat forest dragon. Nah, ini forest dragonnya. Ini baru 5 hari di saya. Tapi kalau seperti ini sudah tidak mangap, hanya saja masih goyang-goyang saat mau dipegang, itu juga tanda belum waktunya kita memegang atau handle. Ketika forest dragon sudah tidak membuka mulut, sudah tidak gelisah atau bergerak-gerak saat kita mau pegang dan warnanya sudah cerah seperti ini, maka itu indikasi yang bagus untuk kita mulai mencoba memegang menggunakan tangan secara langsung, tapi tetap dengan perlahan. Forest dragon bukan hewan yang suka dielus, tapi bisa tenang ketika sudah kenal dengan kita. Kita lanjut ke perawatan rutin. Kita harus rutin mengganti air minum dengan air yang bersih. Semprot kandang dalam sehari 3 atau 4 kali untuk menjaga kelembapan dan suhu kandang. Itu perawatan rutin setiap hari. Perawatan rutin seminggu sekali. Bersihkan kotoran. Teman-teman bisa bersihkan kotoran seminggu sekali, atau ketika di dalam kandang sudah ada kotorannya banyak dan sudah tidak enak untuk dipandang. Ganti alasnya kalau sudah mulai bau dalam 1 minggu sekali. Kalau seminggu belum bau, ya bisa sampai 2 minggu, nggak masalah. Kita harus selalu mengamati kesehatan si forest dragon. Seperti harus tahulah tanda-tanda ketika dia sudah tidak nafsu makan, mata cekung, dan warna tubuh kusam. Forest dragon itu bukan hewan peliharaan biasa, tapi kalau kamu paham kebutuhan dasarnya, mereka bisa menjadi sahabat yang unik dan menarik banget. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena akan semakin banyak video-video menarik dunia hewan, alam, dan petualangan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.